Halo Bapak Ibu, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Gede Gunaharta, calon guru penggerak Angkatan 7, Kota Denpasar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, modul 2.1, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Made Mudiartana selaku pengajar praktik, serta Bapak Ketut Wirte selaku fasilitator saya yang sudah membimbing, mengarahkan saya dalam pendidikan guru penggerak. Nah, Ibu, semua pengetahuan itu terhubung ke pengetahuan yang lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Ibu, ternyata jika dikaitkan antara modul yang satu dengan modul yang lainnya, semua itu saling berkaitan. Semuanya mempunyai hubungan. Nah, untuk apa? Tujuannya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid menjadi siswa peserta didik yang mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, setelah mempelajari modul 2.1, saya mulai memahami ternyata anak itu unik. Saya mulai berpikir bagaimana cara untuk bisa memenuhi kebutuhan dan gaya belajar masing-masing individu yang berbeda tersebut. Nah, sesuai dengan modul sebelumnya, bahwa pembelajaran tersebut menurut Bapak Ki Hajar Dewantara haruslah berpihak pada murid. Karena itu di sini saya juga terinspirasi dari sekolah binatang. Dalam sekolah binatang tersebut, kita tidak bisa memaksakan antara binatang satu dan binatang yang lainnya harus bisa, ya, mempunyai keahlian yang sama, tidak bisa. Contohnya ikan harus bisa memanjat, tidak bisa seperti itu. Kemudian gajah harus bisa berenang, monyet harus bisa terbang, kura-kura harus bisa memanjat, ya. Kemudian bebek harus bisa memanjat, dan burung harus bisa berlari. Nah, itu tidak bisa kita samaratakan, karena menurut Ki Hajar Dewantara anak itu harus dikembangkan, dituntun sesuai dengan kodratnya, seperti itu. Nah, dari hal tersebut, dari perubahan pembicaraan tersebut, saya berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi di sini yaitu sebuah upaya penyesuaian proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap individu peserta didik yang beragam, berdasarkan pada serangkaian keputusan yang masuk akal. Nah, kemudian bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, di sini ada 5 penerapannya. Yang pertama, kita tentukan tujuan dulu, tujuan pembelajarannya seperti apa. Kemudian selanjutnya kita menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, yaitu melalui berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, aspek kesiapan, minat, serta yang ketiga, profil belajar murid. Nah, selanjutnya kita menganalisis penerapan menggunakan 3 strategi diferensiasi. Yang pertama, diferensi konten, dan diferensi proses, serta diferensi produk. Nah, yang keempat, kita mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran kelas. Selanjutnya, kita melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Nah, selanjutnya di sini guru dapat menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi yang pertama yaitu diferensiasi konten. Nah, di sini kita membedakan pengorganisasian atau format penyampaian materi dengan mempertimbangkan kesiapan, minat, serta profil belajar murid. Dan penyiapan caranya adalah dengan cara penyiapan materi dalam beragam format. Contohnya bisa dalam artikel, buku, poster, audio, video, dan lain sebagainya. Kemudian memberikan teks yang lebih mudah untuk anak-anak yang kesulitan memahami konsep, dan memecahkan materi yang banyak itu menjadi
bagian-bagian yang kecil dan mudah dipelajari. Ya, selanjutnya membuat kosakata kunci dan definisinya. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat teks bacaan dengan beragam topik. Nah, selanjutnya strategi yang kedua yaitu diferensiasi proses. Di sini membedakan proses yang harus dilakukan murid untuk memahami sebuah konten tersebut. Di sini kita dapat memberikan scaffolding sesuai dengan kebutuhan belajar. Kemudian membentuk kelompok belajar tambahan bagi yang mengalami kesulitan. Kemudian memberikan pilihan kepada murid untuk membaca secara individu ataupun kelompok. Dan memberikan pilihan berdasarkan minat anak tersebut, serta memberikan pilihan juga gaya mereka ingin bekerja seperti apa. Entah itu berdiri, duduk, ataukah di lantai. Silakan disesuaikan. Nah, kemudian strategi yang ketiga yaitu diferensi produk. Di sini kita membedakan produk sebagai hasil belajarnya siswa atau bagaimana penerapan siswa atau pengembangan konten serta proses yang sudah dilalui, yang sudah dipelajari oleh siswa tersebut. Nah, di sini murid yang memerlukan bimbingan dapat menjawab pertanyaan yang mengenai konten, ya, yang simpel-simpel pertanyaannya. Kemudian murid yang cukup mahir dapat membuat presentasi atau peta pikiran menjelaskan penyelesaian masalah yang sederhana. Dan murid yang sudah mahir dapat membuat inovasi, kreasi baru, menelaah masalah yang lebih kompleks. Kemudian memberikan murid modal untuk menunjukkan pemahamannya. Silahkan boleh dalam bentuk tulisan, puisi, diagram, demonstrasi, gambar, video, poster, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain pendidikan guru penggerak. Nah, di sini tentunya antara modul yang satu dengan modul yang lainnya saling berkaitan. Di sini contohnya modul 1.1 yaitu filosofi Jayarwantara itu juga mengajarkan kita untuk berpihak pada murid. Kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak juga meminta kita untuk berpihak pada murid. Selain itu visi guru penggerak juga harus berpihak pada murid. Kemudian budaya positif juga harus berpihak pada murid. Serta yang baru sekarang ini yaitu modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi juga haruslah berpihak pada murid. Nah, ini semuanya saling berkaitan, ya, mulai dari pemikiran kita yaitu sesuai dengan filosofi Jayarwantara. Kemudian ketika sudah semuanya terangkum menjadi satu yaitu berpihak kepada murid, maka terciptalah peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, keterkaitan antar materi di sini antara 1.1 dengan 2.1 dari modul filosofi Jayarwantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah memenuhi kebutuhan murid serta menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Kemudian dihubungkan dengan 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi ini, ya, karena tugas kita adalah sebagai guru memenuhi kebutuhan murid serta menyediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kodrat anak, maka melalui pembelajaran berdiferensiasilah yang sangat cocok yang mengakomodir keberagaman peserta didik. Hal ini sangat sesuai, ya, dan dapat dimulai dengan pemetaan kesiapan belajar, minat, profil belajar peserta didik, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian keterkaitan materi yang selanjutnya yaitu 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran diferensiasi di sini sangat berkaitan sekali. Karena kita sebagai guru penggerak harus punya nilai yaitu mandiri, efektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid tentunya. Nah, dalam proses menuntun, guru harus berpikir dari pertanyaan ini.
yaitu apa yang murid butuhkan, apa yang bisa saya lakukan agar proses pembelajaran menjadi lebih baik. Kemudian peran kita sebagai guru penggerak mewujudkan kemungkinan pada murid, itu salah satu perannya. Di sini guru berperan membantu murid dalam memunculkan motivasi murid untuk belajar dari dalam diri, motivasi intrinsiknya, sehingga mereka bisa memimpin dirinya sendiri. Kemudian dalam pembelajaran berdiferensiasi sangat sesuai sekali dengan nilai dan peran kita sebagai guru, yaitu harus berpihak pada murid dan mewujudkan kepemimpinan murid. Maka guru harus menyediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan kodrat anak tersebut. Hal itu dapat terwujud melalui pembelajaran berdiferensiasi, dapat mengakomodir keberagaman didik. Nah, selanjutnya keterkaitan antara modul 1.3 yaitu visi guru penggerak dan pembelajaran berdiferensiasi ini. Di sini guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan baca. B-nya kita buat pertanyaan terkait dengan pemetaan kebutuhan murid, kemudian ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan, kemudian gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. Kemudian J-nya jabarkan 3 strategi berdiferensiasi tersebut. Dan A yang terakhir, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, kemudian dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi yang kita ini berpihak kepada murid, tentunya akan terwujud pula pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi pembelajaran berdiferensiasi inilah yang sangat cocok mengakomodir kebutuhan serta keberagaman peserta didik. Oke, nah yang terakhir kaitan dari modul 1.4 yaitu budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jika pembelajaran berdiferensiasi ini diterapkan di sekolah, maka akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru ini sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa ini merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman sekelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Kemudian yang terakhir yaitu 2.1 pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan modul budaya positif. Kita sebagai guru harus membangun budaya motivasi dari intrinsik, dari dalam diri, sehingga tercipta lingkungan belajar yang sesuai dengan minat, kebutuhan pada anak. Hal itu dapat terwujud melalui pembelajaran berdiferensiasi. Oke, Bapak Ibu, kesimpulannya pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya pada proses pembelajaran yang berpihak. Ini sangat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid ini merupakan komponen utama untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Jika kita sudah memiliki visi, misi yang berpihak pada murid, maka secara otomatis prakarsa perubahan dan kegiatan pembelajaran akan membawa kita menuju pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan bagian dari budaya positif, sehingga antara modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dan modul 2.1 itu berhubungan, tidak bisa dipisahkan satu dan lain. Oke Bapak Ibu, sekian informasi dari saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, merdeka belajar.